Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta sepak bola nasional? Senang bisa berjumpa kembali dengan Anda semua. Sepak bola Indonesia kembali bergairah pasca berhasilnya tim nasional Indonesia U22 mendapatkan medali emas SEA Games 2023 di Kamboja. Gairah ini menjadikan sepak bola kita rasanya kembali bergejolak, kembali bersemangat, sehingga antusiasme terhadap sepak bola Indonesia saya rasa memang semakin meningkat lagi. Setelah kemarin sempat antusiasme itu menurun. Pertama ketika terjadi tragedi Kanjuruhan, kemudian berikutnya terjadi pembatalan akan penggelaran Piala Dunia U20 2023. Tetapi sekarang fanatisme itu, semangat itu kembali berkobar, bergairah setelah tim nasional Indonesia U22 berhasil mencatatkan prestasi emas. Gairah ini harus tetap terus dijaga oleh semua kalangan, terutama oleh para stakeholder, pemangku kepentingan di lingkungan sepak bola atau di football family. Jangan sampai gairah ini hanya menjadi gairah yang sesaat, kemudian kembali meredup seiring terjunnya atau meredupnya prestasi sepak bola Indonesia. SEA Games sejatinya hanyalah prestasi atau tingkatan di kelompok umur, yaitu di kelompok umur U22. Jadi prestasi SEA Games ini sebenarnya bukanlah prestasi tertinggi yang harus dikejar oleh sepak bola Indonesia. Karena bagaimanapun juga prestasi tertinggi ada di level senior. Kita tahu bersama bahwa tim nasional senior kita sejauh ini belum bisa mendapatkan atau mencatatkan prestasi apapun. Bahkan Piala AFF yang notabene adalah ruang lingkupnya masih Asia Tenggara, kita pun belum bisa mendapatkan. Kedepan apa yang harus dilakukan oleh PSSI untuk menjaga gairah ini sampai terus fokus dan akhirnya timnas senior kita berhasil benar-benar mencatatkan prestasi yang bisa kita banggakan. Jangan sampai gairah ini hilang, meredup. Contoh kasus pada tahun 2013, gairah yang kita rasakan saat ini sempat juga kita alami. Ketika tim nasional Indonesia U19, era Evan Dimas dan kawan-kawan, yang juga waktu itu dipimpin oleh Coach Indra Safri, berhasil menjuarai kompetisi Piala AFF U19. Evan Dimas dan kawan-kawan waktu itu berhasil tampil cemerlang di Gelora Delta Sidoarjo dan membawa kemenangan bagi timnas Indonesia U19 dalam ajang Piala AFF U19. Dan tak hanya itu, selang beberapa bulan kemudian Evan Dimas dan kawan-kawan kembali menggemparkan publik sepak bola tanah air dengan mengalahkan Korea Selatan U19 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam ajang kualifikasi Piala U19, Piala Asia U19. Pada waktu itu, publik sepak bola Indonesia dibuat gegap gempita oleh tim nasional U19 asuhan Indra Safri. Bagaimana tidak, raksasa Asia, penguasa Asia dan salah satu raja Asia dalam urusan sepak bola, yaitu Korea Selatan, mampu dipukul dengan skor 3-2 oleh Evan Dimas dan kawan-kawan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sejak saat itu, maka digadang-gadanglah generasi itu sebagai generasi emas sepak bola Indonesia yang akan mengangkat martabat sepak bola Indonesia di pentas Asia. Namun apa yang terjadi? PSSI gagal menjaga gairah dan momentum itu. Timnas U19 era Evan Dimas dan kawan-kawan semakin bertambahnya waktu, maka mereka juga semakin melayu. Bahkan mereka layu sebelum mencapai titik emas atau usia emas di bidang sepak bola atau di titik emas atau usia emas untuk seorang atlet. Seharusnya mereka bisa membawa tim sepak bola Indonesia terbang tinggi, tapi nyatanya sebelum mereka mencapai level profesional atau level senior, banyak pemain U19 angkatan Evan Dimas dan kawan-kawan redup dan layu. Kenapa? Ya karena momentum dan gairah itu tidak dijaga dengan baik oleh PSSI. PSSI lebih mengedepankan aspek entertain setelah prestasi yang dicatatkan oleh timnas U19 kala itu. Euforia yang didapatkan dan dirasakan pada waktu itu tidak dikontrol, tidak terkontrol dalam
koridor sepak bola yang bisa mengembangkan sepak bola kita ke arah yang lebih positif. Tim nasional Indonesia justru lebih fokus pada waktu itu adalah Tur Nusantara yang berhadapan dengan tim-tim lokal, tim-tim amatir seperti Liga 2 maupun Liga 3. Ini menjadi sebuah hal yang sangat dilematis karena seharusnya sekelas tim nasional Indonesia yang sudah mampu mengalahkan timnas Korea Selatan harusnya mencari uji tanding yang levelnya jauh lebih tinggi lagi, menghadapi lawan-lawan yang kapasitasnya dan kapabilitasnya lebih tinggi daripada Indonesia. Tapi tidak pada waktu itu. Justru kita melakukan Tur Nusantara yang dilakukan timnas U19 dan diliput oleh media televisi secara langsung pada waktu itu, menghadapi tim-tim yang kualitasnya justru di bawah. Dan alhasil ketika timnas U19 Indonesia berlaga di Piala Asia pada waktu itu, Piala Asia U19 yang dihelat di Myanmar pada waktu itu, kita kedodoran. Kita justru kalah dan menjadi juru kunci grup tanpa satu kali pun kemenangan pada waktu itu. Padahal timnas U19 generasi itu digadang-gadang sebagai generasi emas. Itu adalah contoh bahwa momentum dan gairah sepak bola yang sedang naik tidak mampu dijaga oleh PSSI. Sekarang, apa yang harus dilakukan PSSI? Tentu PSSI harus membatasi kegiatan-kegiatan tim nasional yang di luar koridor sepak bola. Oke, kalau hari ini kita melakukan konvoi kemenangan atau konvoi prestasi di Jakarta misalkan, tidak apa-apa untuk hari ini, karena ini sekaligus merayakan atau euforia kita sebagai juara. Tapi setelah itu jangan sampai berlebihan. Kegiatan-kegiatan harus tetap di dalam koridor-koridor sepak bola. PSSI harus fokus terhadap pengembangan sepak bola. Bagaimana ke depan akan banyak sekali agenda-agenda yang sudah menunggu tim nasional dan PSSI khususnya. PSSI harus mempersiapkan liga yang akan datang dengan sangat matang dan sangat baik. Jangan lagi terjadi kompetisi yang asal-asalan, asal jalan, asal dilaksanakan. Tapi kompetisi harus benar-benar dipersiapkan secara matang, baik dari sponsorship, dari regulasi, kemudian dari perizinan dan lain sebagainya. Itu menjadi tantangan yang selama ini selalu dijalankan seadanya oleh PSSI. Selain itu, tim nasional senior juga akan menghadapi FIFA Matchday di bulan depan, di bulan Juni. Dua kalender FIFA Matchday di bulan Juni. Yang pertama sudah dipastikan melawan Palestina. Kemudian yang kedua rumornya masih belum dirilis secara resmi oleh PSSI, tapi rumornya sudah sangat kuat akan menghadapi timnas Argentina. Nah, ini harus dimanfaatkan benar, dipersiapkan dengan sangat baik dan sangat matang oleh PSSI. Jangan setelah ini PSSI justru lebih fokus kepada entertain. Ada banyak undangan dari acara televisi, ada banyak undangan, bahkan jangan sampai karena ini akan menghadapi tahun politik, jangan sampai tim nasional kita kemudian tercemari oleh agenda-agenda politis, di mana momentum seperti ini sangat seksi untuk para politikus untuk memanfaatkannya, untuk menaikkan elektabilitas politiknya. Ini sangat bahaya dan harus tetap dijaga. Kenapa? Karena kalau timnas kita dibiarkan atau sepak bola kita dibiarkan dimasuki oleh hal-hal yang sedemikian rupa, itu akan menjadi racun yang akan membuat level sepak bola kita bukan naik, tapi justru akan terus menggerogoti sepak bola Indonesia. Racun itu akan membuat sepak bola kita kembali menurun dan akhirnya terjun bebas kepada level-level yang terendah sebelumnya. Ini harus benar-benar dijaga oleh PSSI. Kemudian selain itu, PSSI juga harus terus mempersiapkan bagaimana melaksanakan atau menyelenggarakan pembinaan usia muda yang sejauh ini belum ada gebrakan-gebrakan yang cukup baik yang dilakukan oleh PSSI. Nah, di bawah kepengurusan yang baru ini, di bawah Pak Erick Thohir, saya harap daripada kita fokus kepada hal-hal yang sifatnya entertain dan hura-hura seperti ini, lebih baik PSSI sekarang mulai fokus untuk menata bagaimana kompetisi usia muda yang layak atau yang mungkin dilaksanakan di negara kita, di Indonesia. Karena negara kita terbagi dalam pulau-pulau dan jaraknya sangat jauh. Bagaimana format
yang terbaik yang harus dilaksanakan oleh PSSI dalam menjalankan kompetisi usia muda. Kompetisi senior sudah ada Liga 1. Kemudian di bawahnya ada Liga 2 dan Liga 3. Kemudian bagaimana PSSI ini harus melaksanakan kompetisi berjenjang di kelompok umur. Mungkin ada U20, U18, U16, U14 dan seterusnya. Ini harus cepat-cepat dilaksanakan agar sepak bola kita terus berlari untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara kuat Asia lainnya. Saya yakin kalau itu semua bisa dilaksanakan, level kita bukan hanya emas SEA Games, tapi level kita mungkin akan bersaing dengan negara-negara kuat seperti negara Asia Timur, Jepang, Korea, Cina, ataupun negara-negara Timur Tengah, negara-negara Jazirah Arab seperti Arab Saudi, Iran, Irak, dan lain sebagainya. Ini harus terus diingat oleh PSSI bahwa di level senior sampai detik ini kita belum mampu mengalahkan Vietnam dan Thailand. Mungkin di kelompok umur kita sudah bisa mengalahkan mereka, kita sudah bisa melampaui mereka. Tapi harus tetap diingat kita harus mengejar ketertinggalan kita terutama di level senior. Karena bagaimanapun wajah sepak bola Indonesia itu bukan hanya ada di kelompok umur, tapi wajah sesungguhnya dari sepak bola kita itu ada di level senior dan level profesional. Oke, cukup sekian, terima kasih. Semoga PSSI, Pak Erick Thohir tetap fokus dan tetap semangat, tetap kelola sepak bola Indonesia dengan sebaik-baiknya. Salam sepak bola nasional.